yang terakhir di penilaian harus ada di RPP ya. Kalau kadang di RPP suka lupa penilaiannya ya. Penilaiannya jangan lupa harus ada apa? Ada tiga penilaian itu ya. Ini namanya cerdas keterampilan ya, kognitif dan afektif ya. Oke, Bapak, di sini praktik mengajar ya. Nah, waktu praktik mengajar Ibu Bapak rencanakan pembelajaran sesuai waktu. Biasanya diberikan waktu 10 menit nih. Topik kecil dan mudah dilaksanakan serta dikuasai dengan baik. Beri materi yang pilih materi yang interaktif, membagi pendahuluan 2 menit, inti 6 menit, dan penutup evaluasi 2 menit ya. Integrasikan standar proses. Jadi pura-puranya, bukan pura-pura ya ini. Jadi mengajar yang benar gitu kan, siswa aktif. Jadi meskipun tidak ada siswanya, ya baiklah. Coba selfie, siapa aja ngarang namanya, Nina. Oh bagus, Nina bagus. Ya, berikan aplaus. Seperti itulah. Ini kebayang itu 10 menit ya praktik mengajar gitu simulasi ya. Terus ada student center berbasis aktivitas dan konstruktif ya. Nah, kegiatan inti menunjukkan keterlibatan siswa. Nah, pura-puranya nih kalau mengajar bukan pura-pura ya. Ini benar kan kalau mengajar yang baik bisa silakan ini di akannya diisi atau misalnya apa ya seperti mengajar seperti itu ya. Kegiatan akhir siswa diminta menyimpulkan. Silakan nanti siapa yang mau presentasi kelompok A. Udah, terima kasih ya sudah nanti ya, berikan aplaus gitu. Jadi, seperti itu trik-trik karena kita sudah biasa mengajar ya Bapak ya. Coba kebayang kalau tidak mengajar ya. Jadi kalau kita sekarang kesehariannya mengajar, ya kita santai aja. Kita kan sudah pekerjaan keseharian itu gitu. Jadi jangan kaku, jangan takut, jangan apa kita ya simulasinya santai aja gitu ya. Oke, di sini simulasi mengajar, mengatur kamera dengan baik ya. Menyiapkan alat tulis dan peraga dengan baik. Mengatur posisi whiteboard dengan baik yang tertangkap kamera. Gunakan whiteboard untuk mengidentifikasi atau menyimpulkan. Dan Ibu Bapak menyiapkan LK-nya ya. Gitu. Ya, itu Ibu Bapak sekedar pengantar dari kami gitu ya. Dari saya di sini. Untuk itu Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan. Di sini kesempatan Bapak Ibu mau bertanya ya. Atau misalnya mau mendengarkan dulu sama bagaimana nih tekniknya, bagaimana sambil memperkenalkan diri ya. Silakan cerita dulu dari PGP sudah lulus tahun berapa ya itu cerita silakan ya Bapak Ibu. Biar nanti termotivasi teman-teman kita nih guru dari Indramayu nih, Bu Wahyuni, Pak Nanang, selamat datang ya. Salam kenal gitu ya. Oke, silakan. Oh ini Pak Ari dulu, Bu Ari, Bu Ari Wahyuni mau bertanya. Ya, Ibu Ari. Ya, kedengaran Bu suara saya? Kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, saya ingin bertanya, apa untuk simulasi mengajar RPP-nya saya kan guru IPA ya. Kalau guru IPA kan materinya bisa dari fisika atau biologi. Nah, saya kan memang fisika. Nah, kalau misalnya untuk RPP pada saat simulasi, saya boleh nggak mengambil materinya dari biologi gitu? Mengambil dari biologi? Iya, ya kan kalau SMP itu maksudnya. Yang terkuasainya biologi. Bukan begitu Bu, jadi kalau misalnya dari fisika memang harus ada praktek dan lain-lain, takutnya tidak cukup 10 menit gitu Bu. Oke, itu boleh gitu. Saya pilih materi yang lain gitu, misalnya tidak sesuai dengan jurusan saya gitu. Enggak, silakan Bu, itu enggak ada masalah. Yang penting asesor nanti menilai Ibu Bapak itu menguasai apa tidak diberikan waktu 10 menit itu. Jadi sepertinya kalau misalnya saya juga waktu saya menjadi fasilitator juga sama. Ada simulasi mengajar juga. Ini saya juga sama ya, saya sama Ibu Bapak semuanya. Nah, itu saya tuh karena bisanya dari fisika, ya saya bawa alat dong, melihatin ya alat ini alat apa jadi demonstrasi gitu ya, sepertinya bagus ini apa, marahnya ini Bapak ya dibetulkan ya sama ini caranya begini. Nah itu seperti itu, jadi enak 10 menit kebayang lah ngajar ya. Iya.
berjam-jam gitu. Silakan Ibu, tidak masalah. Oh, berarti bebas ya. Tidak melihat asesor itu tidak melihat Ibu Bapak dari apa mengajar apa, Jurusan apa. yang Bapak pas simulasi mengajar siap dan oke gitu. Ya. Ya, makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wahyuni dulu atau Pak Nanang dulu, silakan nih. Kita dengarkan Bu Wahyuni atau Pak Nanang dulu, silakan.
Oke. Ya, terima kasih Bu Wahyuni, berikan aplaus untuk Bu Hani. Luar biasa ya pengalaman-pengalamannya ya. Jadi Bapak Ibu benar-benar menyemangati Bapak Ibu semuanya supaya Bapak Ibu mengikuti guru penggerak ya. Belum tentu ada kesempatan ini kita ikut, belum tentu nanti ada. Jadi ada kesempatan ikut saja ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah apa gitu yang jadi kendala dari Bapak, nanti siapkan ya pertanyaan-pertanyaannya, silahkan. Baiklah, untuk itu kami dengarkan pengalaman dari Pak Nanang ya. Silakan Pak Nanang. Baik, terima kasih Pak Ibu Haji Dr. Nenen Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Dr. Nenden Haji Nenden Hasanah, yang saya hormati Bu Wahyuni selaku rekan narasumber sekaligus rekan saya di Guru Penggerak Angkatan 1 dan juga di pengajar praktik Angkatan 5, dan juga yang saya banggakan Bapak dan Ibu Dewan Guru Kabupaten Indramayu. Izin Bu Haji dan rekan-rekan, tadi sebetulnya sudah sangat detail ya disampaikan oleh Ibu Wahyuni. Barangkali saya menambahkan saja. Yang pertama terkait guru penggerak. Ketika saya mengikuti guru penggerak itu awalnya sih biasa saja gitu ya. Namun seiring berjalan saya melihat guru penggerak ini lain daripada bintek atau diklat yang lain. Ketika saya mengikuti diklat instruktur nasional gitu ya, Kurtilas, lalu mengikuti instruktur kabupaten, Kurtilas, ternyata memang banyak perbedaan yang mencolok di guru penggerak. Terutama yang saya rasakan itu adalah apabila di diklat-diklat lain itu kita hanya berorientasi kepada kemampuan secara pedagogis saja gitu ya. Tapi di guru penggerak saya lihat dan saya rasakan itu betul-betul keseluruhan gitu, holistik, mulai dari secara pedagogis, lalu tadi sudah disinggung juga terkait dengan keterampilan sosial emosional ya, kematangan emosi kita, sampai dengan ketika kita harus membuat sebuah program di mana kita memimpin manajemen pengembangan sekolah. Itu yang saya rasakan berbeda dari diklat-diklat yang pernah saya ikuti. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan alur dari pendaftaran, tadi sudah disampaikan dari mulai pendaftaran tahap 1, esai, CV ya, sampai dengan dan yang lain-lainnya, memang itu harus semua harus dilaksanakan begitu. Terkait esai ini memang sangat menarik ya, karena banyak yang gagal itu di tahap 1 ini gitu, terkait dengan esai. Tadi Ibu ini dan Ibu Dr. Haji Nanda juga sudah menyampaikan terkait esai ya. Nah, di sini saya juga punya strategi ketika mengisi esai itu. Ketika ada beberapa pertanyaan, saya selalu mengakronimkan itu dengan STAR. STAR itu, S-nya itu adalah menceritakan tentang situasi atau peristiwa yang kita alami. T-nya itu tugas dan peran kita sebagai apa di peristiwa atau kegiatan tersebut. A-nya itu adalah aksi. Apa yang kita lakukan? Apa strategi yang kita lakukan di dalam kegiatan atau peristiwa tersebut. Dan R-nya itu adalah respon atau hasil, atau dampaknya apa yang dirasakan oleh murid. Nah, itu yang selalu saya bawa kemana-mana ketika saya ikut seleksi apapun, termasuk ketika mengikuti seleksi PP pengajar praktik. Jadi menurut saya, ketika ingin menceritakan atau menyampaikan, tidak harus selalu program ya, peristiwa apapun, itu yang penting kita masuk begitu. Dan yang terpenting adalah sesuai dengan jargon guru penggerak itu ada 3, murid, dan murid. Hasilnya itu harus berorientasi kepada murid. Tidak harus selalu sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil juga bisa kita sampaikan, bisa kita ceritakan. Saya ambil contoh itu misalkan ketika kita mendampingi siswa mengikuti lomba. Sekalipun itu bukan program kita, tapi keberadaan kita, peran kita di situ ada, lalu hasilnya juga ada.
strategi yang kita lakukan juga ada. Sebetulnya itu menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu kita tadi seperti Mbak Nenden, jangan sampai kita harus jujur ya Bu ya, tidak boleh kita mengada-ada gitu. Sesuai dengan apa pengalaman yang kita alami, sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tapi di situ yang tadi akronim STAR itu situasi, tugas, ya, aksi dan respon dan hasil atau dampaknya itu di situ nampak gitu. Nah ini di esai itu kunci saya itu ketika mengisi esai. Lalu cara mensiasati ketika misalkan ketika kita mengisi kadang jaringan dan sebagainya, ketika kita submit ternyata tidak masuk. Tadi betul kata Bu Wahyuni, alangkah baiknya Bapak dan Ibu untuk soal dan jawaban itu seyogianya disimpan dulu di Word. Ketika jaringan memang sudah bisa lagi, jadi Bapak Ibu tidak khawatir gitu ya. Jadi kita tinggal copy paste dari apa yang sudah kita laksanakan atau kita kerjakannya sampai sudah kita capek-capek, begitu dapat tidak bisa. Kalau orang sudah bilang gawe capek tetap pakai gitu. Udah capek-capek mikir dari sore sampai malam, begitu mau di-upload hilang gitu kan. Wah, itu udah kalau yang gampang menyerah itu ketika itu udahlah males gitu kan. Nah, kita kan harus mensiasati dan itu manusiawi sebetulnya ya. Ketika kita sudah dalam kondisi lelah lalu tidak sesuai dengan harapan akan ada seperti itu. Nah, mensiasatinya seperti tadi. Kita simpan dulu soal dengan jawaban itu, lalu nanti kita isi kembali ketika jaringannya sudah kembali stabil. Setelah itu nanti ada simulasi dan wawancara. Saya menarik tadi yang disampaikan Bu Ari Wahyuni terkait dengan materi fisika ya. Kalau fisika itu banyak prakteknya, kebetulan saya bekerja otak gitu. Saya bekerja otakku ketika semuanya itu 90% praktik. Tapi ya tadi kita statistik saja seperti ini itu sudah jelas di situ ada prosesnya itu ya. Seolah-olah kita mengajar, tidak harus ketika kita praktek itu semuanya sempurna gitu. Tapi ada poin-poinnya ketika itu tentang proses pembelajaran itu yang 10 menit itu dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Bu Nenen itu di situ nampak begitu. Seolah-olah di situ ada murid, keterlibatan murid langsung di situ ada dan sebagainya. Jadi di simulasi mengajar ini menurut saya itu pada dasarnya tidak akan membatasi kreativitas kita sebagai guru gitu. Walaupun kita misalkan gurunya itu maksimal 80% seperti saya itu guru olahraga atau guru yang memang kebanyakan praktik gitu. Nah, terus di simulasi wawancara tadi simulasi mengajar, lalu simulasi wawancara. Nah, di wawancara pun menurut saya ada triknya juga gitu ya ketika kita diwawancara oleh asesor. Yang pertama adalah itu tadi kita menceritakan saja mengalir apa yang sudah kita tuliskan di dalam esai ya. Adapun sedikit misalkan asesor keluar dari apa yang kita jawaban itu memang sudah hanya beliau ya, karena memang beliau kan sudah mencari, kalau dibilang guru penggerak itu beda dengan guru yang lain. Kalau di dalam pencarian bakat itu ada faktor X-nya gitu ya. Dengan menggali informasi kita ikuti saja begitu. Yang penting adalah ketika tes wawancara itu kita penyampaiannya secara lugas gitu ya. Dan kalau memang di situ ada pertanyaan menjebak misalkan ya, kita memberikan penguatan bahwa itu memang yang sudah kita kerjakan. Dan kita pertanyaan yang sifatnya menjebak itu kita menjadi berperang gitu ya. Nah, itu yang nah sekarang itu Bapak Ibu memang seperti ini bahwa di akan kelima itu menyampaikan di akan tadi dan seterusnya itu 6 bulan. Alhamdulillah ketika kita terus 4 kali itu 9 bulan, lumayan sekali. Dalam waktu kurun panjang berbulan-bulan itu 6 bulan tentu pasti ada masa transisi ya. Ada masanya itu kita turun, ada saatnya kita naik. Nah, ini juga butuh strategi. Nah, tapi saya yakin Bapak dan Ibu sebagai guru
Ibu yang sudah berpengalaman, sudah punya cara ya mensiasatinya, bagaimana caranya supaya di 6 bulan itu ya, itu tadi sebelum diceritakan Bu Wahyuni, saya juga sempat ada masa transisi seperti itu. Sempat ada di titik lelah gitu ya, sangat lelah gitu. Tapi alhamdulillah, jangan khawatir Bapak dan Ibu. Di guru penggerak ini Bapak dan Ibu ada guru pengajar praktik. Ada rekan sejawat yang sama-sama di calon guru penggerak. Insya Allah selama Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi, bisa ada kemampuan berrelasi, komunikasi, dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu bisa disiasati, sehingga insya Allah sampai dengan titik selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa melaksanakan guru penggerak itu sampai dengan lulus. Nah, salah satunya yang sangat berkesan buat saya itu di guru penggerak itu adalah setelah saya lulus, Bu Haji. Setelah saya lulus menjadi guru penggerak, nah ini jujur saja Bapak dan Ibu, ini di luar ekspektasi saya. Padahal pada saat guru penggerak angkatan 1 itu kami tidak pernah tahu akan menjadi seperti apa begitu ya, atau akan mendapatkan reward seperti apa. Lalu setelah lulus itu yang saya rasakan salah satunya hikmah dan rezeki yang saya dapatkan adalah tadi beberapa kali saya mendapatkan kesempatan menjadi fasilitator dan menjadi narasumber. Salah satunya adalah ketika secara nasional saya terpilih menjadi fasilitator nasional. Alhamdulillah saya ke Bali itu, Bali ke Medan itu berkat dari guru penggerak gitu. Dan itu tidak pernah terbesit di saya bahwa saya akan mendapatkan hal seperti itu. Tentunya dari segi materi juga alhamdulillah. Jadi tapi jangan jadikan itu sebagai patokan bahwa menjadi guru penggerak itu akan seperti itu, tidak. Ya. Karena pada awal saya mendaftar menjadi guru penggerak itu tujuannya adalah ingin mengembangkan diri, ingin meningkatkan kompetensi dan ingin mengupgrade diri, begitu. Adapun misalkan kepala sekolah dan sebagainya, bahkan tadi yang saya alami saya menjadi narasumber, dipanggil oleh beberapa kampus sekolah, itu adalah merupakan reward gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya, dan harapan saya ketika nanti Bapak dan Ibu di sini yang hadir di sini dan juga teman-temannya di Indramayu ini bisa mengikuti kami, karena ini adalah program pemerintah dan tujuannya adalah untuk transformasi pendidikan. Guru di sini nanti pendidikan ini tidak akan maju kalau bukan dari kita sendiri. Begitu. Barangkali itu Bu Haji Nenden ya yang ingin saya share berbagi praktik baiknya. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa kita saling berbagi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus lagi untuk Pak Nanang ya, Pak. Untuk kita semua juga ini guru-guru di Indramayu ya, semangat ya. Saya nanya nih Pak Joni, Bu Yunanti, ini sudah pada submit belum? Pak Sugiarto, udah pada submit belum? Belum ya? Iya. Belum. Ya. Nah, soalnya ini kok kita tuh melihat BPGP Jabar ya, lihat kok Indramayu nggak ada gitu ya, banyak baru beberapa yang submit, makanya diadakan seperti ini ya, sampai minta bantuan guru penggerak yang sudah lulus ini. Ini upaya kami semua ya. Jadi saya masih ragu di ini, Bu, masih ragu di RPP itu. Kalau RPP emang harus template-nya seperti itu atau bikin yang baru gimana? Oke, gini Bu Ali ya. Iya. Tadi saya sempat bilang jangan terpengaruh oleh template ya. Yang pasti di RPP itu ada tujuan, ada kegiatan, dan ada penilaian. Kegiatan itu sudah biasa, kita ada aktivitasnya kan, ada awal, ada pelaksanaan ya gitu kan. Ada di awal pelaksanaan dan terakhir penutup gitu kan, seperti itu. Itu yang wajib ada. Penilaian juga nanti dilihat penilaiannya kan ada tiga penilaian itu kita secara holistik keseluruhan ya, bukan hanya kognitif saja di sana. Jadi ada tertera di RPP itu. Itu mau kurikulum sekarang boleh, mau kurikulum 2013 juga silakan ya. Tidak memaksakan. Yang pasti template tidak pengaruh gitu. Yang penting ada. Apa sih yang membuat RPP kan ada di permennya ya, Permendikbudnya ya. RPP itu harus ada ini, bla 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 ya, diingat-ingat kembali nih. Nah, Bu Ari seperti itu ya, jadi jangan belum apa-apa, udah RPP-nya takut salah. Nah, ini nih, pengalaman ya, pengalaman ini. Bikin waktu essay ini, ternyata ada pengalaman
tadi, esai itu katanya dibuat dulu, disimpan, ditulis ya, ditulis. Nah, baru kita misalnya mengcover kan ya, dikembalikan. Ternyata kalau pas saya ngopi-ngopi gitu nggak bisa masuk gitu waktu jadi fasilitator. Jadi saya harus mengetik di situ langsung gitu. Jadi makanya disiapkan waktu, diketik aja seadanya pengalaman kita, dijawab gitu. Itu ya seperti Alustar itu ya, benar Alustar gitu ya. Jadi situasinya di mana, akhirnya aksi kita apa sebagai apa. Misalnya saya meskipun tidak jadi ketua, tidak jadi apapun atau misalnya jadi anggota, ceritakan jadi anggota. Apakah berhasil? Berhasil, alhamdulillah, misalnya seperti itu ya, berhasil, ada hasilnya gitu. Nah, jadi kemarin ada yang sudah daftar belum ini kemarin dari angkatan 7 katanya tidak lulus, ada nggak? Di sini nggak ada ya? Saya ada, Bu. Ya, nah itu Saya nggak lulus ya. kaji lagi itu kenapa bisa nggak lulus, itu kan mudah-mudahan ya, apakah dari esainya, makanya dikaji dulu, ibu simpan di Word misalnya, nanti dilihat lagi. Kalau yang sekarang mah dengar-dengar ditulis di Word juga bisa katanya, tapi Iya takutnya bisa, Bu. ya bisa ya yang sekarang Iya ya, bisa. kalau saya nggak bisa di save gitu teh, jadi harus diketik kembali aja di situ gitu. Kalau waktu saya gitu ya jadi fasilitator gitu. Jadi beda-beda gitu ya Bapak ya. Jadi sekarang dari kajian-kajian itu, nah terus yang penting jangan ini ya meniru gitu maksudnya. Meniru misal bahasa orang lain kita langsung pindahin gitu ya, seperti itu. Kan kalau tidak ada di YouTube atau tidak ada dimanapun di Google di mana kata-kata orang lain, kalau dapat kita sendiri tapi ditulis dulu misalnya sama kita, saya salin aja kata-kata kita itu gitu ya, kalimat kita gitu, seperti itu Ibu ya. Jadi Bapak, pengalaman-pengalaman Nanang, Bu Wahyuni ini kan yang sudah dilaksanakan. Saya sebagai fasilitator nih Bapak ya, di awal saya mengajar CGP kaku pertamanya, Bu, Bapak, kaku, bertanya juga susah, disuruh komen susah, pada kaku kan. Ternyata sekarang udah baru yang angkatan 5 itu sudah ini ya, sudah modul 2.2. Ya Allah, subhanallah, pinter-pinter ngomongnya sekarang mah. Terus pada santai ceria, sekarang berani ngomong, Bu Nenen, healing, saya sudah jenuh ya, jangan jenuh, sabar, semangat ya. Jadi kita fasilitator juga menyemangati gitu ya. Apalagi sekarang ada pengajar prakteknya. Pengajar praktek itu biasanya kalau daerah Indramayu, yang di Indramayu atau diambilnya kalau PP-nya tidak di Indramayu, daerah Cirebon atau yang terdekat-terdekat supaya dapat memantau dan nanti juga ada pertemuan lokal karya dengan pengajar praktek gitu. Tapi kalau dari fasilitator dengan CGP itu tidak ada pertemuan, itu daring terus gitu ya. Jadi seperti itu. Cuma kalau syukur-syukurnya pas saya kebetulan kemarin lokal karya ditugaskan tapi sebagai monep dari kantor, bisa ketemu dengan Kalimantan gitu, seperti itu ya. Itu mah tidak dari PGP-nya tapi tugas sebagai monep dari kantor gitu, dari BBGP Jabar gitu ya, dari PMPTK IPA sebelumnya ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu unek-uneknya gimana, apa yang mau ditanyakan. Mumpung di sini ada Bu Wahyuni dan Pak Nanang yang berpengalaman sudah jadi guru penggerak, apalagi sekarang katanya daftar PP juga tuh. Dia semangat ya, meskipun sudah jadi guru penggerak, makin maju, tapi pengen jadi PP juga. Berarti terus kan kita belajar memanage waktu, akhirnya kita bisa memanage waktu itu sendiri. Makin sibuk, tapi justru kita makin bisa memanage waktu. Gitu ya Ibu Wahyuni dan Pak Nanang ya. Alhamdulillah Bu, PP sudah. Sekarang kami sudah 50% ini sudah berjalan. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah angkatan. Berarti angkatan 5 ya? Betul Bu. Iya, betul Bu. Sudah ke-6. Ya silakan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan, ada yang mau bertanya silakan ya. Saya di chat takutnya ada nih, saya buka chat, ada yang bertanya. Oke, kesehatan, amin. Silakan mau ada yang bertanya. Oh, belum ada suaranya. Sekarang udah kedengaran ya sekarang suaranya. Iya, sudah ada suaranya. Oke, ada pertanyaannya di sini. Oke, silakan. Ada yang bertanya, klik present. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita ini masih ada waktu saja nanti ya. Silakan. Nanti kita bersama-sama ini ya.
Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya apapun. Siapa nih? Ayo Bapak Ibu semangat. Ayo Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu, mumpung ada ahli-ahlinya nih, Kesempatan ya. ada kesempatan, jangan sampai menyesal nanti. Ya, tidak bertanya nih. Ya. Pak Heri, bagaimana Pak Heri? Sudah submit? Pak Sugiarto, bagaimana nih Pak Sugiarto? Sudah sampai mana nih? Ayo Pak Sugi, semangat. Oke, iya. Oh iya. Silakan. Bu Yeni ya, Bu Yeni Rahmatila atau Pak Yeni Rahmatila ini? Ibu-ibu ya. Oke, Bapak. Ada lagi barangkali mendongeng lagi nih, Bu Wahyuni. Apa lagi nih? Didongengin aja lah. Ini soalnya tidak ada yang bertanya nih. Silakan. Ya. Nih, Pak Sadim nih. Pak Sadim, silakan Pak Sadim, ada pertanyaan dulu nih. Tidak. Izin bertanya Ibu tentang pelaksanaan simulasi mengajar tadi ya. Ketika pelaksanaan evaluasi itu bagaimana kalau misalkan tidak ada murid, contohnya bagaimana?
Ya Bu, untuk pembelajarannya itu berarti pembelajaran tatap muka yang disimulasikan tuh. Iya. Ibu, izin menambahkan Bu Haji. Ya, silakan Pak Nanang. Ya, terima kasih. Yang pertama, simulasi itu sama seperti kita mengajar seperti sesungguhnya Pak Sadim, hanya perbedaannya adalah ketika karena ini simulasi waktunya terbatas, jadi seolah-olah di depan kita tuh memang sudah ada murid gitu. Maka cara mensiasatinya bagaimana? Kalau saya kemarin itu saya buat skenario dulu Pak, buat skenario pembelajaran dari mulai pembukaan seperti itu. Karena saya PJOK, contoh yang skenario yang saya buat itu di PJOK misalkan ketika pemanasan, saya seolah-olah ketika pemanasan itu karena ini berorientasi kepada murid, misalkan ayo anak-anak siapa yang siap sekarang untuk memimpin stretching atau pemanasan di sesi hari ini. Oh ya silakan Adi maju ke depan. Jadi di situ terlihat ada keterlibatan atau apa student centernya. Gitu. Kurang lebih itu contoh kecilnya ya. Sekalipun di situ kita tidak ada siswanya. Lalu setelah selesai kita juga memberikan apresiasi ke siswa. Oke, tepuk tangan ya, terima kasih kepada Bayu yang sudah memimpin pemanasan. Besok kita minta yang lain ya agar semuanya bisa merasakan ketika memimpin pemanasan di depan. Nah, itu contoh kecil ya. Kita buat skenario seperti itu. Jadi skenario itu yang memang tadi poin-poin yang sudah Bu Hajan yang disampaikan itu di situ tampak gitu, terlihat. Itu walaupun hanya simulasi saja gitu, tapi di situ ada poin tadi, oh itu keterlibatan proses siswanya ada. Begitu jangan sampai ketika udah 10 menit kita ingin sempurna tapi poin-poinnya tidak ada sehingga waktunya tidak tercukupi, dari mulai tujuan pembelajarannya tidak ada, keterlibatan siswanya tidak ada begitu. Nah itu mungkin salah satunya adalah dengan membuat skenario pembelajaran. Tadi betul kata Bu Ayuni, saya setuju. Sekalipun kita sudah membuat skenario pembelajaran, kita juga harus adalah 2 atau 3 kali berlatih. Nah, berlatih dan nanti bisa teman kita itu menjadi bahan evaluasinya begitu. Ketika kita belajar, kira-kira apa nih yang menjadi kekurangan kita nih? Oh di sini gitu ya. Kecuali kita memang harus sering merefleksi diri kan ya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang kelemahan kita ya kita perbaiki. Nah itu mungkin itu tadi Pak, skenario dan refleksi lah kalau untuk dari saya tambahannya. Barangkali itu Bu Haji. Terima kasih Pak Nanang. Nah itu pengalaman-pengalamannya ya Pak tadi sudah cukup. Jadi makanya disiapkan saja ya. Kan sudah ada tadi ya, disiapkan apa saja tadi yang sudah dipakai tadi ya. Nah terus Ibu Bapak ada yang mau bertanya lagi nggak? Silakan, ada waktu nih, masih ada waktu setengah jam lagi, masih ada waktu. Ada yang bertanya lagi? Ayo Ibu Bapak semangat ya. Jadi penenang Bu Wahyuni ya, memang kita ini begini ya, kita berpikir waktu di awal nih, cerita di awal tuh kan beda ya. Pas di awal guru-guru penggerak tuh, pas sekarang sudah beberapa yang sekarang ya, yang kelima nih yang sedang berjalan, baru beberapa aja, baru 4 bulan berarti 4 bulan mau Desemberan rencana selesai. Nah itu sudah kelihatan perubahannya tuh ke arah benar-benar dia tuh lebih aktif ya, lebih komunikatif, terus kelihatan SDM-nya tuh lebih baik gitu, lebih baik. Jadi dia tuh pede, jadi percaya dirinya gitu. Jadi potensinya juga nambah gitu ya, jelas itu. Jadi kebermanfaatannya itu yang luar biasa gitu. Jadi kita juga ingat bahwa khairun nas anfa'uhum linnas itu ya, sebaik-baiknya orang itu yang banyak bermanfaat bagi sesama ya itu. Nah di situ jadi kita itu ya kebermanfaatannya saja gitu. Nah itu ada juga hal tadi Bu Wahyuni katanya pas capek Bu, di awal banyak tugas lah, banyak kerjaan, tapi kita di sisi lain jadi kita jadi bisa Canva, jadi bisa bikin video, jadi bisa bikin A, B, C gitu, seperti itu. Jadi kita dituntut gitu. Nah tadi juga kata Bu Wahyuni juga ya, ternyata bukan belajar individu di sini tuh, kan sesuai kalau kegiatan ada rukol ya, ruang kolaborasi khusus sama fasilitator, itu ada diskusi, jadi di breakout gitu ya, break room. Jadi selalu
selalu kelompok gitu. Nah, di situ di kelompok itu ada beda-beda ya bagaimana modulnya. Ada yang kelompoknya 2 orang coaching ya, ada yang 3 orang, ada 4 orang gitu yang seperti itu. Jadi kita membaur gitu. Itu nomor 1 kolaborasi gitu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Dan kita kalau ada apa-apa juga teman nanti jadi kompak ya Bu Yuni ya. Kayaknya kompak-kompak di kelas juga. Jadi ada yang misalnya salah atau apa dikasih tahu. Jadi benar-benar gitu. Salut gitu. Gitu. Nah ini setelah itu ya itu kebermanfaatan sekarang Pak Nanang jadi bisa pemateri atau bisa jadi ini jadi ini itu mah kalau di Sunda mah apa nuturkan ngikutin ya kita tidak berpikir apa-apa dulu nih kita tidak tahu apalagi angkatan 1, 2 tidak tahu mau jadi kepala sekolah kan nah itu pertanyaan mau jadi kepala sekolah tiket kepala sekolah itu pas jadi angkatan 5 ya angkatan 5 ke sini itu angkatan 1 mah tidak ada bewara-bewara begitu nah justru itu akhirnya tadi juga ada yang sudah jadi kepala sekolah dia malahan pengen ikut PP juga terus malahan jadi pemateri dimanapun atau nah itu kelebihannya jadi guru penggerak itu sebenarnya lebih pintar dari seperti instruktur dan lain-lain ya seperti itu iya ya Bapak seperti itu ya jadi silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada kendala nah sekarang mumpung belum submit apakah ada kendala kalau tidak ada misalnya ya tidak ada submit aja ya jangan sampai terakhir nah itu sebelumnya aja sehari sebelumnya 2 hari sebelumnya gitu kalau bisa sekarang sampai aja sampai dikerjakan sampai kita Bismillah submit sing lulus gitu sing lulus gitu kan nah seperti itu ya Bapak Ibu ya silakan Pak Hubullah barusan mau bertanya nah ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bu, Bapak, barangkali saya tidak menanyakan videonya karena saya malu nih. Tapi di rumah. Oh iya, nggak apa-apa Pak, silakan. Ini saya dulu tuh pernah daftar CGP waktu angkatan ke-7 tuh. Ya. Nah, cuman ya menurut saya itu saya sudah mengisi semuanya tuh dengan baik ya kemampuan saya gitu. Nah, cuman masalahnya ketika pas pengumuman itu saya nggak lulus Bu tahap berikutnya tuh. Nah, jadi saya tuh menduga-duga apakah ini karena adanya faktor kuota dari kebijakan kuota dari sana keterbatasan ataukah memang saya misinya kurang lengkap gitu atau memang ada cara tersendiri bagaimana Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Caranya apa Pak? Cara esainya. Bapak esai sudah selesai waktu itu ya. Kenapa nggak lulus gitu ya? Masih ke sana kan arahannya ya? Ya. Baik dari saya nih, nanti dari Bu Wahyuni dan Pak Nanang ya. Triknya aja Pak. Bapak waktu mengisi esai, Bapak ada ini ya. Ada salinannya nggak di Word ya? Dikaji lagi. Apa itu waktu mengisi esai barangkali kurang apanya gitu ya. Kalau sesuai dengan apa yang diisikan di esai itu, tadi kan harus ada apa tuh kalau start tuh ya ada seperti start itu ya. dan harus ada tujuan programnya, hasilnya bagaimana ya, tujuannya bagaimana. Nah, itu ada runtut seperti itu enggak gitu ya. Terus balik lagi ke kita kemarin apakah benar enggak ya penulisan esainya saya ada yang ngarang enggak gitu. Itu kaji aja dulu ya. Atau saya ada yang tidak terkirim atau misalnya saya belum persiapkan apa-apa misalnya pas waktu submit misalnya ya, apa yang kurang. Nah sekarang dipersiapkan misalnya kalau nggak salah Bu Yuni itu apa sertifikat juga ya ada ditanyain juga kan ya 3 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Nah itu disiapkan dari sekarang. Yang terbaik sertifikatnya di-upload nanti ya. Barangkali yang angkatan 7 Bapak belum disiapkan. Pas mau ngisi misalnya aduh lupa ya saya pernah punya sertifikat ini bisa tidak di-upload. Nah itu semua Bapak lebih menyiapkan lagi karena sudah pengalaman ya. Begitu barangkali ya dikaji ulang lagi gitu. Mudah-mudahan sekarang lulus ya. Silakan Bu Wahyuni atau Pak Nanang ada
silakan dulu. Atau sekalian nih, ada yang mau bertanya dulu nih, Bu Elin, sekalian ya. Ya, sekalian aja Bu. Silakan Bu Elin. Barusan raise hand. Bu Elin, silakan Bu Elin. Bu Elin? Halo. Hai, Bu Elin. Oh, silakan Pak Nanang, lanjut saja. Gimana Ya. trik-triknya? Ya, baik. Yang pertama Pak Hubula, ketika Pak Hubula tidak bisa melanjutkan itu apakah di tahap 1 atau tahap 2? Kalau tahap 1 kan tadi berhubungannya dengan esai ya. Ketika dengan esai tadi sama Bu Haja Nenden juga disampaikan berarti dikaji lagi. Tadi di awal sudah saya singgung, trik yang saya pakai itu ketika mengisi esai itu saya selalu memakai azas STAR, Pak. STAR itu S-nya itu adalah menceritakan situasi atau peristiwa yang Bapak alami. T-nya itu tugas atau peran Bapak apa di peristiwa tersebut. A-nya itu aksinya apa yang Bapak lakukan di peristiwa tersebut, dan R-nya itu result atau hasilnya, dampaknya apa yang dirasakan oleh murid. Kenapa saya memakai azas STAR ini? Karena menurut saya tadi seperti disampaikan Bu Janin, Pak, ketika kita menceritakan atau kita menyampaikan atau kita menjawab esai itu harus runut gitu, harus sistematis. Dari mulai peristiwanya apa, tugas kita apa kita sebagai inisiator atau inisiasi, atau kita sebagai ketua dan sebagainya. Dan sampai dengan yang terakhir itu adalah result atau hasil atau dampaknya. Itu apabila Pak Hubula itu gagal di tahap ke-1, misalkan belum bisa lolos di tahap 1. Tapi kalau di tahap 2 itu kan jelas ya, kalau di tahap 1 lolos, berarti di tahap 2-nya antara simulasi dan wawancara. Kebetulan saya punya teman itu sudah 2 kali mengikuti guru penggerak, itu gagal Bu Haji. Saya sampai kaget, padahal beliau itu di sekolah juga beliau mempunyai tugas sebagai wakil kepala sekolah. Saya juga sampai sempat tidak bukan tidak percaya kok bisa gitu sampai 2 kali tidak lolos. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya gitu, untuk diskusi. Ternyata ketika diskusi itu saya bertanya, pas wawancara, biar saya yakin kalau simulasi mungkin kita semua sudah ini Bu Haji ya. Saya yakin sudah bisa lah untuk simulasi mengajar itu. Nah, ketika wawancara saya coba menggali informasi dari teman saya itu dengan sistem coaching, saya itu mengcoach teman saya itu. Ternyata intisarinya itu ketika saya berdiskusi itu, teman saya itu tadi yang sempat saya singgung bahwa asesor itu kan mencari guru yang mempunyai faktor X ya Bu Haji ya. Artinya yang punya resiliensi, kemampuan, keinginan untuk belajar dan lain-lainnya lah gitu ya, yang bisa dikembangkan gitu. Ternyata kalau setelah saya berdiskusi itu, ternyata teman saya itu merasa ketika asesor itu bertanya dan sebagainya itu, balik bertanya, kalau saya sudah bisa, ngapain saya jadi guru penggerak? Saya bilang itu bukan begitu jawabannya. Saya bilang gitu ketika asesor itu bertanya. Saya bilang karena asesor itu bertanya ingin mengetahui, ingin menggali lebih jauh lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu motivasinya menjadi guru penggerak. Nah, ini juga memang hal sepele, tapi sangat kalau misalkan pengalaman dari teman saya atau pengalaman saya berdiskusi dengan teman saya yang tidak lolos wawancara itu, berarti ini salah satu faktor juga gitu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak, jangan sampai kita tadi emosi begitu ya, menyalahkan dan sebagainya. Justru kita harus memperlihatkan bahwa kita itu ketika ikut menjadi mendaftar calon guru penggerak itu memang pertama kita punya potensi dan kita ingin belajar. Begitu yang perlu yang perlu kita perhatikan. Dan terutama yang terpenting adalah ketika ditanya kegiatan apa itu, yang memang tujuannya adalah untuk murid. Barangkali itu Bu Haji ya. Oke, Silakan Bu Yuni mungkin. Ya,
Ya Bu Wahyuni, silakan ya. Jadi Bapak Ibu, jadi tadi ada yang Bu Wahyuni, Bu Pananang ya, bahwa kita tidak usah misalnya berhasil gitu kegiatannya ya, hasilnya misalnya kita nih, apa kompetensi yang saya miliki, ternyata saya misalnya pernah menjadi juara tenis meja misalnya, hasilnya apa, kebetulan juara misalnya ya, saya sebagai apa, sebagai pemain waktu itu ya. Nah itu menjelas ya. Terus ada juga yang tidak mengisi, tidak jadi juara atau tidak jadi apapun atau apapun, tapi tetap runtuh gitu jawabannya gitu ya. Jadi tidak usah kita itu mah yang juara-juara atau itu mah mengisinya. Yang penting ibu bapak itu mengisinya dengan sungguh-sungguh ya, serius gitu. Apa yang dirasakan oleh bapak, apa yang pengalaman ibu bapak gitu ya. Jadi bapak tahu pas mengisi itu trik-triknya, tujuan programnya apa, misalnya bapak mengikuti misalnya sebagai di sekolah itu sebagai wakasek misalnya ya, kesiswaan, terus program apa misalnya mengadakan program anak-anak mengikuti ini misalnya cerdas cermat atau misalnya latihan dasar kepemimpinan, apakah berhasil, misalnya apa hasilnya apa, misalnya tulis saja banyak siswa yang ikut jadi kepemimpinannya bla bla bla, cerita gitu, sebenarnya kita cerita pengalaman kita sebagai guru gitu ya. Itu barangkali Bu Wahyuni, silakan ya, semuanya ditambahin sama Bu Wahyuni, silakan. Sudah mau ya, waktunya ada lagi. Ada Bu yang Ibu mau nanya, saya kan masih honor ya. Cara mengisi itu gimana? Salah terus tuh. Ini Pak kemarin tidak mengikuti ini khusus admin, khusus LMS. Enggak. Baiklah. Silakan karena Bu ini yang mau membantu untuk menjawab mereka ini kemarin tidak ikut ini. Pak Teddy bisa menjelaskan Ibu LMS-nya, bisa dijelaskan nggak? LMS ada kebuahannya Bu yang bagian ininya. Iya begitu ya. Ya. Ya, jadi silakan kirim kita aja Pak Nana atau Bu ini, silakan untuk bantu menjawab.
ini pengisian cuma ini ada belum sabit gitu Ibu Wahyuni Nanang. Jadi kami di sini memberi semangat supaya sampai sabit gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan yang daftar guru penggeraknya makin banyak gitu, tidak seperti yang sebelumnya di Indramayu khususnya gitu. Nanti cari aja sama saya ya. Iya Bu. 081 nanti ya, nanti saya kasih gitu ya. Di nanti Ibu khusus Bu nanti ya nanti ya. 081 394 299 ya 299 755 755. Oke, 081 394 299 755 ya. Nanti Bu ini saya ini nanti langsung didampingi langsung masuk ke LMS-nya ya. Oke ya. Bu Yunianti semangat ya. Mumpung ada waktu nih, berapa hari lagi nih? Masih ada seminggu ya. Ya. 5 hari lagi ya. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya atau bagaimana nih? Cukup Bapak Ibu? Bapak Ibu cukup? Silakan Bu Wahyuni atau Pak Nana ada closing untuk kegiatan ini. Terima kasih untuk bersama kami ya, pengalaman-pengalaman dari Bu Wahyuni, Pak Nanang gitu ya. Silakan. Ini Bu masih ada Bu, satu lagi Bu Ari Wahyuni. Oh iya silakan. Sudah raise hand. Silakan. Maaf Pak Nanang, untuk closing bisa tolong diulangi lagi tadi startnya. Oh iya baik. Oh iya. Terima kasih. Oke. Baik kalau begitu Bu Haja Nenden, kalau closing dari saya terkait dengan STAR itu Bapak dan Ibu, S-nya itu adalah menceritakan situasi atau peristiwa yang Ibu alami. Itu S-nya. T-nya itu adalah tugas atau peran apa yang Ibu lakukan di peristiwa tersebut. Tugas atau perannya sebagai apa? Kalau sebagai ketua ya tulis sebagai ketua atau sebagai inisiator. Terus A-nya itu aksinya apa yang Ibu lakukan? Aksi itu adalah ini ya strategi apa yang Ibu lakukan di peristiwa tersebut aksinya. Atau praktiknya ya aksi itu. Dan R-nya itu adalah result, hasil, dampaknya apa yang dirasakan dan siapa saja yang merasakan dampaknya. Misalkan apakah hanya murid, ataukah guru, ataukah seluruh warga sekolah. Nah itu yang namanya STAR. Nanti Bapak dan Ibu ketika mengisi esai kalau sulit ya bisa menggunakan STAR ini ya untuk mengisi esainya agar tadi sesuai dengan Bu Haja itu lebih sistematis ya. Lebih tinggi lagi ketika nanti Ibu mengisi esai. Nah, kalau Bu Haja Terima kasih. Silakan Bu Wahyuni ya. Closing statement. Bu Haji, boleh saya closing statement sekali lagi Bu Haji? Ya, baik terima kasih Bapak dan Ibu. Closing statement saya adalah berdiam diri dalam kenyamanan hanya memberikan satu warna. Keluarlah dari zona nyaman akan lebih memberikan warna untuk perubahan. Ambil peran Anda untuk memberikan lebih warna dalam perubahan pendidikan di Indonesia dengan berpartisipasi dalam program pendidikan guru penggerak dan menjadi agen transformasi pendidikan di Indonesia. Barangkali itu. Ya. Baiklah Ibu Bapak
inilah closing dari Nana, closing dari Bu Wahyuni. Semoga hari ini kita mendapatkan kebermanfaat yang luar biasa ya. Barokah juga ya. Terus bersemangat. Terima kasih Bu Wahyuni, Pak Nanang dan Pak Teddy ya sebagai admin ya. Baik Bapak dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak ada. Majulah guru penggerak. Ya, absen. Silakan Pak. Jadi, hadirnya di istilah. Terima kasih. hadirnya Bapak dan saya. Wah, ini rekan-rekan Terima kasih ya. program Bapak itu Yuni. semangat.